Yo, welcome back to my channel Proton Exora Lovers yang ada di tanah air. Bagaimana kabar sobat Exora Lovers semua? Saya berharap semua tetap kuat, sehat dalam lindungan yang kuasa dan terus semangat dalam merawat mobil Proton Exora kesayangan kita. Sobat Exora Lovers, di kesempatan ini saya mau berbagi tips, sedikit edukasi bagi sobat semua yang hendak membeli unit mobil Proton Exora, entah itu Exora yang tahun muda ataupun tahun tua. Di sini saya mau berbagi tips bagi kita semua. Perlu sobat ketahui, ada beberapa kawan-kawan yang sering datang servis di bengkel saya, itu mendapat unit dengan harga yang lumayan besar, tetapi unitnya tidak begitu bagus seperti ekspektasinya ya, banyak minusnya dan lain-lain. Nah, kesempatan ini saya mau memberikan tips buat kita semua agar kita cerdas di dalam memilih mobil Proton Exora, terutama bagi sobat semua yang mungkin mempunyai dana minim tetapi bisa memilih unit yang maksimal, atau sebaliknya mungkin dananya ada tetapi mendapatkan unit yang maksimal. Oke, sobat Exora Lovers, saya akan memberikan tips-tips ini dan mungkin kurang sempurna, sobat bisa menambahkan lagi apa saja yang perlu sobat tambahkan. Oke, ikuti terus video ini. Oke, sobat Exora Lovers, saya memberikan satu contoh dari mobil saya saja. Kebetulan mobil saya adalah unit manual ya. Unit manual ini yang pertama sobat, jangan, sering kali saya bilang buat teman-teman, jangan tergiur dengan angka odometer yang rendah. Ingat, odometer ini bisa di otak-atik ya. Mau sobat turun sampai 5 km atau 1 km pun bisa. Kita jangan tertipu dengan odometer, tetapi mari kita lihat performanya. Ada yang odometernya rendah tetapi kondisi mobil tidak baik, berarti sudah bisa dipastikan mobil itu sudah diotak-atik odometernya. Oke, yang pertama untuk sobat ini ya, ketahui yang pertama transmisi harus berfungsi dengan normal ya, baik itu mau unit matic ya, ini mundur dan kita maju ya, maju lagi. Baik matic maupun manual, transmisi itu harus berfungsi dengan normal. Terutama untuk transmisi matic, ketika kita masuk gigi D atau R, kita lepas rem ya, di gasnya itu tanpa diinjak gas, itu mobil harus berjalan ya, mobil harus berjalan. Tetapi kalau seandainya mobil itu seperti kita lepas gas dan mobil itu mau mati, berarti ada yang salah dengan mesin, entah RPM-nya terlalu rendah atau tidak pernah di tune up dan lain-lain, itu seperti itu. Yang kedua, handling sobat. Untuk setir, usahakan digoyang-goyang seperti ini, tidak ada spasi atau tidak ada sesuatu yang seperti menahan kayak glek-glek-glek, dan harusnya setirnya ini ringan seperti ini ya, bisa diputar dengan jari ya. Itu ya sobat Exora Lovers. Oke, kemudian sobat, kita ngecek lagi untuk ini ya, untuk catnya. Nah, biasanya kalau cat asli di sini tuh nggak ada sambungan seperti ini. Ini masih asli meskipun udah dekil punya saya. Udah dekil tapi tidak ada sambungan di sini ya. Nah, cat asli itu dia ketika kita poles dia akan kempling lagi. Seperti itu. Tapi kalau umpamanya catnya sudah tambahan, dia akan seperti ini. Ini bumper saya udah pernah dicat. Nah, dia di sini ada pertemuan antara cat yang asli. Nah, biasanya juga di sini ada. Nah, ini punya saya masih orisinil meskipun udah dekil seperti ini. Kemudian pastikan lagi ya, tidak benyok-benyok atau tabrak dan lain-lain. Nah, kalau ini pudar, ini biasanya memang usianya ya, bumper belakang dan lain-lain. Kaca juga pastikan ini tidak ada yang retak ya. Untuk ini eksteriornya saya nggak terlalu utamakan di sini ya.
Kemudian interior juga, lihat pastikan ini bersih. Nah, punya saya udah dekil seperti ini sobat. Terus untuk AC ya semua berfungsi normal. Ya, jalanin aja AC ya sobat, dan pastikan anginnya ini dingin seperti ini ya. Anginnya dingin, kemudian kompresornya cut off. Ya, pada pengaturan seperti ini kompresornya cut off. Kemudian juga cek keempat soundnya, putar lagunya, harusnya semua berfungsi dengan normal seperti itu ya. Nah, saya rasa ini dulu yang di bagian dalam ya. Remnya juga kalau kita test drive itu jangan sampai kerasa di sini tuh kayak getar gini ya. Nah, kalau getar udah bisa dipastikan ada yang bermasalah dengan sistem pengereman. Kemudian sobat, kita masuk ke item mesin. Item mesin ini paling penting sobat Exora lovers. Ingat, mobil Proton Exora tidak bisa dibikin palsu ya. Mesinnya dikasih oli yang kental atau dikasih kondisioner seperti STP dan lain-lain, itu nggak bisa ya, malah tambah kasar. Nah, mesin Exora yang sehat, yang bagus, harusnya seperti ini sobat Exora lovers ya. Tidak ada kasarnya, itu udah bisa dipastikan semua di dalamnya ini. Nah, ini kipas mati ya, pas kebetulan kipas mati. Nah, bunyinya halus seperti ini. Intake-nya juga tidak bunyi, dan udah bisa dipastikan bahwa mobil ini keadaan sehat. Di dalamnya itu klep, piston semua berfungsi dengan normal ya. Kemudian kalau baru dipanasin, biasanya di bagian knalpot ini akan keluar air. Itu mobil sehat ya, itu mobil sehat. Di knalpot sini akan keluar air. Nah, ini ada netes ya air saya nih. Nah, kemudian sobat masukin jari aja, dilihat gini. Nah, kalau ini kotor nggak ada masalah, tapi kalau waktu sobat seperti ini terus ada bekas oli, sobat pikirkan 1235 kali untuk mengambil unit seperti itu ya. Nah, kemudian cek tidak ada kebocoran seperti bocor oli-oli dan lain-lain, kering seperti ini, bersih ya. Dari transmisi semua bersih, udah bisa dipastikan mobil sobat sehat. Dan yang paling penting juga ini fusebox ya. Pastikan untuk relay semua ini tidak ada terlalu gosong seperti ini. Nah, kalau gosong berarti mobil ini kurang diservis dan harus diservis seperti itu. Untuk panas mesin pun ketika kita hidupkan, cut off dari dinamo radiator ini kalau sehat itu antara 48 detik sampai dengan 1,5 menit ya. Lebih daripada itu bisa dipastikan bahwa entah radiatornya kotor atau kipasnya lemah atau memang sistem pendingin mobil kurang sempurna, water pumpnya lemah ya. Kemudian cek juga ini sobat, arus listrik normalnya itu di antara 14 sampai dengan 14,3 volt ya. 13,8 sampai dengan 14,3 volt. Itu normal di suhu panas seperti itu sobat Exora lovers ya. Dan untuk suspensi dan lain-lain ya, itu nanti pas test drive aja. Pas test drive kalau sobat rasa ada gelodak-gelodak dan lain-lain, ya di skip aja unitnya karena kurang bagus, nanti banyak uang keluar. Tapi kalau memang harganya masuk, gak ada masalah. Intinya di sini yang saya mau sampaikan buat sobat Exora lovers, jangan tergiur dengan sekali lagi kilometer rendah. Kilometer ini tidak penting, mau kilometernya 500.000 pun, asal dia rutin ganti oli, asal dia rutin ngecek tune up kendaraannya, maka tetap worth it untuk dibeli. Berikutnya sobat Exora lovers ya, berikutnya sobat ini ya, buka tutup ini oli, lihat nih, harus bersih seperti ini. Kalau dia kecil kotor berarti mobil nggak pernah di tune up atau ganti olinya jarang-jarang. Kemudian cek juga minyak rem, harus bening seperti ini
Kalau bening berarti memang itu sudah di flashing, dirawat ya, aman. Kemudian ini juga power steering juga harus bening ya, berarti udah di flashing, udah di ini ya, dibersihkan nih, bening ya sobat ya, bening. Nah itu seperti itu sobat semua. Oke, saya rasa itu saja dulu sobat Exora Lovers untuk tips kali ini, tips singkat dalam memilih mobil Proton Exora, terutama bagi sobat semua yang nggak punya dana lebih ya. Tuh. Tapi saya sarankan bawalah teknisi yang terbaik gitu. Nah ini juga lampu indikator sobat, harusnya di sini nggak ada check engine, bukan di selotip tapi memang nggak ada, atau lampu airbag juga nggak ada dan lain-lain ya. Jadi pas kontak on itu semua ini akan hidup seperti ini ya. Nah semua indikator akan hidup, termasuk di sini juga karena ini mobil udah kondisi panas ya. Di sini biru, terus ada oli juga, semua muncul. Tapi kalau dia nggak muncul dari pertama awal beli on, berarti itu udah di selotip. Oke, saya rasa itu saja sobat Exora Lovers. Oke, sobat Exora Lovers, saya rasa itu saja tips untuk membeli mobil Proton Exora, dan simpel saja yang saya bagikan, tidak semua memang, ada banyak hal. Silakan komen di kolom komen hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, serta jangan lupa like video ini serta subscribe my channel bagi yang baru bergabung. Semoga bermanfaat. Saya tunggu sobat semua di dalam komen-komennya ya. Sampai berjumpa lagi di tips-tips yang akan datang. Salam Exora Lovers.